Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman, mari kita simak perkembangan diskusi perihal kondisi PBNU hari ini yang beritanya cukup viral, di mana PBNU diduga ada indikasi tersalurkan sebuah dana indikasi korupsi kota haji yang dilakukan oleh oknum tertentu dari oknum NU saat itu yang berada di Menteri Agama. Nah, di dalam diskusi itu banyak komentar yang beragam. Tentu saja ada dari praktisi hukum, ada dari akademisi, dan juga tokoh yang menjadi menteri pada era Gus Dur juga mengomentari sebuah isu perkembangan kondisi PBNU hari ini yang menurut tanda kutip sebagian pihak ini PBNU tidak baik-baik saja. Karena ketika menyikapi sebuah pemberitaan ada dugaan indikasi PBNU menerima dana korupsi kota haji, maka hal ini tentu saja bukan hanya bicara tentang hukum belaka, namun juga bicara etika, reputasi, moral, dan juga citra daripada PBNU masa depan dan NU secara keseluruhan di mata orang-orang di luar Nahdlatul Ulama, terutama bagi warga Indonesia secara keseluruhan. Ini yang kita harapkan, mudah-mudahan masalah ini cepat selesai dan semoga PBNU tidak terlibat secara keorganisasian meskipun misalnya ada memang satu dua oknum yang terlibat, maka hal itu bagian daripada personal saja, tidak secara kelembagaan, karena yang harus diselamatkan bukan personal-personalnya, tapi reputasi dan citra kelembagaan institusinya, yaitu PBNU itu sendiri. Nah, untuk selengkapnya teman-teman, mari kita simak komentar dari para tokoh yang semuanya ini mengomentari perkembangan PBNU hari ini. Nah, untuk itulah mari kita simak diskusinya dalam video berikut ini. Pansel di DPR ya, ini merupakan sesuatu yang saya anggap bahwa SK Kementerian Agama ini menjadi pemicu munculnya situasi ini. Karena apa? Substansi dari keputusan Menteri Agama ini memang nabrak undang-undang haji. Ini yang paling mendasar ya. Sehingga muncullah geger genjik di Senayan. Nah, ini merupakan satu realita yang memang tidak bisa kita pungkiri bahwa situasi ini sungguh memprihatinkan kita semua, apalagi dengan telah ditetapkannya 3 nama dan setelah itu muncul sprindik umum ya, yang dalam pandangan Gus Ulil itu dianggap sebagai keraguan KPK terhadap siapa yang bakal tersangka di ini. Ini satu pemandangan yang sangat keliru ya. Karena apa? Sprindik itu kan prinsipnya ada 2. Satu sprindik khusus itu yang memang sudah fokus kepada siapa yang sudah menyandang gelar sebagai tersangka. Sedangkan sprindik umum itu belum ditentukan siapa figurnya. Tetapi ini merupakan satu siasat KPK untuk mengurai secara tuntas, karena diyakini bahwa adanya jual beli kuota haji ini atau penetapan tambahan kuota haji 20.000 menjadi 10.10 ini mengundang perhatian publik yang luar biasa. Ya, akan diarahkan kemana itu 10.000 kuota khusus yang dijual sedemikian mahal itu. Nah, akhirnya penyidik KPK menggunakan kebijakan dengan sprindik umum sehingga akan terurai semuanya ya. Bahkan sampai detik ini ya, dengan belum ditetapkannya siapa tersangkanya, ini akan terus ya berurat berakar sampai ke titik mana ya kerugian negara yang 1 triliun itu bermuara. Siapa saja yang terlibat dalam proses pemanfaatan kuota khusus ini yang saya kira tidak
akan berhenti KPK melakukan upaya itu. Bahkan siapapun yang terlibat dalam suksesi penyelenggaraan haji waktu itu ini akan diusut tuntas. Inilah bedanya antara sprindik umum dengan sprindik khusus. Jadi akan lebih fleksibel kalau pakai sprindik umum. Nah, maka di sini hal yang saya kira juga cukup memprihatinkan bahwa nama-nama yang muncul itu ya notabene adalah terkait erat dengan PBNU. Bahkan sekarang sudah masuk ke kandang PBNU dan bahkan menjadi viral bahwa PBNU ini menjadi kesan yang negatif sebagai sarang ya, sarang dari situasi yang tidak menyenangkan ini. Walaupun kemarin Prof. Mahfud MD itu mencoba memberikan klarifikasi ya bahwa peristiwa ini tidak hanya melibatkan ormas NU saja, tetapi diyakini melibatkan banyak ormas. Ini yang semestinya Prof. Mahfud akan lebih berani untuk menunjuk siapa nama ormas yang terlibat itu selain PBNU. Nah, ini maka hal yang saya kira sangat mendasar terkait ini adalah bagaimana nanti NU sebagai organisasi ini clean ya dari oknum-oknum yang sekarang ini sudah terindikasi terlibat dalam proses ini. Nah, pekerjaan yang paling luar biasa adalah bagaimana kita, terutama Mustasyar ini kan semestinya punya kapasitas untuk menjewer baik Tanfidiah maupun Suriah ini. Ini yang saya kira belum bekerja ini, baru speak up di media sosial saja, belum melakukan langkah-langkah konkret. Apakah mengundang dalam sebuah rapat khusus ya, Mustasyar mengundang Suriah dan Tanfidiah untuk ambil sikap ya, karena kalau kayak gini ini dibiarkan begitu saja, tidak ada langkah-langkah organisatoris apakah dengan memberhentikan sementara ketua umum atau Rais Am atau siapapun yang terindikasikan itu. Nah, ini nanti bisa-bisa NU akan terseret ke ranah itu ya. Kan bahaya kalau NU secara kelembagaan ini terus kecipratan abu anget dari situasi ini. Karena dalam tindak pidana apapun, apalagi korupsi, korporasi bisa masuk ya sebagai pihak yang terkait kalau ada bukti konkret ya secara faktual bahwa di situ memang secara kelembagaan NU betul-betul terlibat. Ini yang perlu diuji di lapangan. Sementara itu Mas Yusuf. Oke, Pak Taufik, Sekjen PBNU mengatakan bahwa secara kelembagaan tidak terlibat. Ini Anda melihatnya seperti apa nih? Ya, jadi saya akan mengatakan yes nggak terlibat kalau memang betul-betul secara administratif itu tidak muncul ya. Sebab bahaya ketika secara administratif itu muncul ya mendelegasikan seseorang oknum pengurus besar atau siapapun untuk ikut terlibat dalam proses itu, apakah dalam menginisiasi munculnya keputusan menteri atau inisiasi munculnya pembagian persentase yang 10-10, terus menginisiasi distribusi itu ke agen wisata mana saja, terus siapapun yang terlibat, kalau itu terendus itu bahaya. Tetapi kalau betul-betul tidak bisa tidak terbukti bahwa NU terlibat secara administratif, secara praktis ya insya Allah aman lah NU. Makanya buru-buru lah kalau menurut saya sebelum ini menjadi semuanya kena getah dari peristiwa ini, semestinya ambil sikap ya dari elit PBNU ya pengurus besarnya untuk mengambil langkah-langkah apakah diistirahatkan dulu orang-orang yang diyakin terlibat atau bagaimana, ini demi marwah betul ulama agar tidak terlalu jauh terperosok ke lembah hitam ini. Itu Mas Yusuf. Pak Taufik, jika benar ada keterlibatan oknum, ormas atau pejabat publik lah, ini menurut Anda seberapa jauh KPK bisa menjerat mereka nih? Ya saya kira KPK pun akan memilah-milah gitu ya. Mana oknum yang bergerak untuk kepentingan dirinya dan mana oknum yang memang betul-betul mendapat
mandat dari sebuah korporasi untuk melakukan langkah-langkah itu. Tetapi kalau melihat track record NU yang sedemikian getol memerangi korupsi, sedemikian hebat memberikan fatwa-fatwa tentang anti korupsi, ini semestinya dari situ NU bisa clean and clear dari persoalan ini. Hanya saja kadang-kadang teman-teman ini kurang hati-hati dalam melakukan langkah-langkah administratif ya terutama. Sehingga kalau toh nanti sampai terbukti ada dokumen tertentu yang menyeret ke arah sana, ya KPK saya kira akan lebih hati-hati untuk mengambil sikap, karena untuk nyeret sebuah korporasi besar kayak NU, Muhammadiyah atau yang lain dalam situasi ini itu resikonya luar biasa. Ya. Sehingga lebih baik ya dipreteli oknumnya saja kan begitu. Lebih baik mengorbankan satu figur ketimbang ya ngotorin lembaga yang suci, lembaga yang insya Allah maksum ya karena didirikan oleh tokoh-tokoh yang insya Allah maksum. Ya, ya memang maksum, Mas Taufik, bukan insya Allah, maksum. Iya. Menurut saya maksum. Ini, jadi saya punya, iya, gitu. Ya Mas Taufik, ini KPK kemarin kan menyebut-nyebut menyasar ke PBNU lah ya. Ini secara kelembagaan, ini dampak secara seriusnya terhadap kelembagaan menurut Anda bagaimana nih? Ya memang kita semuanya prihatin ya, kita semuanya menangis darah terus terang melihat NU dicabik-cabik oleh publik ya, karena apa yang disampaikan oleh KPK ini sangat terasa ya. Namun alhamdulillah kemarin Pak Mahfud mencoba klarifikasi karena dia pasang telinga di sana di berbagai macam tempat, ternyata kok bukan NU saja yang terlibat di konteks ini. Dan memang dalam tradisi pelaksanaan ibadah haji, apalagi sudah masuk ke ranah kuota, itu kan melibatkan semua ormas ya, bukan hanya travel, bukan hanya itu, ormas pun banyak terlibat, termasuk ada Muhammadiyah, ada NU, ada Majelis Ulama Indonesia. Nah, cuma saya nggak tahu. Ada Salafi juga Mas Taufik. Ya? Ada Salafi, jangan lupa disebut Mas. Salafi, oh iya, itu justru banyak hadirnya itu. Banyak dia. Nah, maka bagi saya kenapa ini ada motif apa KPK kok hanya memblow up PBNU saja? Ini yang saya kira membuat nanti Prof. Ikam mencoba memberikan analisis gitu. Apakah teman juru bicara KPK ini punya sesuatu dengan NU yang akhirnya kok hanya memojokkan NU saja? Ya padahal jelas-jelas ya oknum-oknumnya sudah muncul ya. Sementara dari sisi lain kan tidak pernah diungkap, walaupun informasi-informasi di sana sini ya tidak hanya NU saja, banyaklah yang terlibat di situ. Barangkali itu yang perlu kita pertanyakan tentang motif KPK itu. Ya. Jadi menurut Anda mungkin saja karena memang menagnya adalah dari NU, kemudian juga di situ Abidal Aziz juga staf khususnya juga dari NU. Saya tidak tahu gituan ya kedalaman KPK, maka kita tunggu ini. Tetapi yang menarik dari Mas Taufik bahwa yang diduga terlibat di PBNU terhadap korupsi kuota haji ini secepatnya untuk mengundurkan diri. Ini menurut saya menjadi sebuah concern, sadar terlebih dahulu jangan sampai ada turbulensi yang luar biasa di tubuh PBNU. Pernyataan Mas Taufik ini saya minta ketegasan, apakah ini sebuah usulan dari warga NU yang cukup arif, dan juga saya yakin warga NU itu sangat sayang terhadap NU-nya, maka pengurus-pengurus yang diduga terlibat ini segera mengundurkan diri, atau bagaimana Mas Taufik? Halo Mas Taufik. Ya, kelihatannya stagnan. Ki Ubed masih mendengar saya? Masih Mas. Oke, saya langsung ke Ki Ubed. Ki Ubed, tempo hari Anda podcast di channel Anda sendiri, kemudian sambil nangis begitu gitu ya. Maksudnya apa? Apakah Anda menyesali karena mendukung Gus Yahya,
atau prihatin terhadap keadaan yang sesungguhnya, sehingga ada yang mengatakan di kalangan, waduh saya merasa malu sekarang mengaku orang NU. Silakan Ki Ubed. Enggak Mas, itu sederhana sekali. Saya ini kan orang kecil di NU Mas. Enggak pantas untuk marah, enggak pantas untuk berekspresi dan menunjukkan sikap temperamental. Karena tidak pantas untuk itu semua, ya satu-satunya kompensasional saya ya menangis itu Mas. Karena di mata saya siapapun yang menjadi pengurus NU itu orang tua saya dan mewah di mata saya dan menjadi bagian daripada keluarga yang dalam posisi sebagai orang tua dan saya posisinya sebagai anak, gitu aja Mas. Dan sebenarnya kalau dipahami secara mendasar, refleksi saya itu ada hikmah dari perspektif organisasi dan ada hikmah dari perspektif personal pengurus yang ada di PBNU Mas. Sehingga nggak ada nuansa kebencian, nggak ada nuansa apapun. Mungkin karena ini hikmah sehingga sangat subjektif, tidak akan saya ungkap di sini. Tapi kalau misalnya ada yang secara personal bertanya hikmahnya di mana, akan saya sampaikan Mas. Tapi yang jelas sikap saya itu sikap yang sangat positif, baik untuk organisasi maupun untuk pengurus NU yang saya anggap sebagai orang tua saya. Dan saya hanya bisa merefleksikan dengan cara itu Mas. Itu saja Mas Yusuf. Dan itu juga pinter-pinternya yang motong-motong YouTube saya aja Mas sebenarnya. Itu sebenarnya saya juga potongan pendek-pendek itu bukan saya Mas yang buat itu Mas. Itu aja Mas dari pertanyaan Mas Yusuf. Lalu bagaimana perasaan Anda sebagai kader muda NU nih mendengar isu ya bahwa ada oknum di PBNU atau NU yang disebut-sebut terseret dalam kasus kuota haji ini? Oke, saya ingin menyelamatkan diri dari kesalahan podcast malam ini, Mas. Saya ingin menyampaikan dari perspektif epistemologis saja, Mas. Terjadinya fenomena yang saya baca, tentu secara umum, saya tidak ingin berbicara secara personal, karena ini sebenarnya kan fenomena umum terjadi pada oknum yang dalam tanda kutip aktif di NU, juga terjadi pada oknum yang aktif di Muhammadiyah, juga terjadi pada oknum yang aktif di Salafi. Dan sebenarnya semuanya melibatkan banyak orang lah, katakan begitu, sebagaimana yang disampaikan oleh pihak KPK sendiri, merembet kemana-mana itu, Mas. Sehingga saya ingin bicara secara umum, yang sekiranya bisa menjangkau jawaban ini secara epistemologis terhadap fenomena yang terjadi. Kesemuanya ini itu kan karena lemahnya moralitas, Mas. Moralitas dalam perspektif sofistik, atau meminjam istilah filsafat itu dalam perspektif Immanuel Kant, bukan moralitas dalam perspektif kebaikan berbasis kawasan. Jadi perspektif sofistik maupun meminjam istilah filsafat Kant itu lemah sekali. Munculnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang terlibat dalam kapitalisasi Ka'bah. Sebenarnya saya nggak kaget, Mas, karena memang sejak pasca wafat Nabi Ismail sebelum Nabi Muhammad sampai sekarang itu sebenarnya Ka'bah itu menjadi lahan subur untuk menjadi untuk bisa dikapitalisasikan, dan Ka'bah itu bisa menjadi penanda orang yang ingin dekat dengan Allah, tapi sekaligus juga bisa menjadi penanda orang-orang yang melakukan kezaliman atas nama Ka'bah, yang mencoba mengkapitalisasikan Ka'bah karena rendahnya moralitas, Mas. Dalam konteks ini moralitas bukan ditentukan oleh konsekuensi, emosi atau keinginan, melainkan oleh kewajiban yang berasal dari akal budi universal yang dikenal sebagai imperatif kategoris.
Imperatif kategoris itu tindakan yang baik adalah tindakan yang baik pada dirinya sendiri tanpa bergantung pada tujuan atau hasil. Dalam konteks sufistik itu kan kebaikan itu kan sudah bisa diukur dari perspektif akal, Mas. Aspek psikis manusia itu kan ada roh, ada akal, ada qalb, ada nafas. Manusia itu diberi potensi akal. Dari akal itu manusia bisa membedakan la yastawil khabith wat thayyib. Tidak akan pernah sama antara yang menjijikkan dan yang baik. Akal itu sudah bisa bekerja sebenarnya. Ini sesuatu yang baik atau tidak baik, akal itu sudah bisa bekerja. Dari perspektif unsur hati, sebenarnya setiap manusia itu punya hati yang di sana ada empati simpati. Antara baik tega atau enggak tega itu sudah bisa dirasakan oleh hati. Bagaimana menunda antrian reguler jamaah haji yang sudah panjang begitu dengan dalam tanda kutip melakukan istilahnya percaloan dalam haji ini, itu secara kolbiah, secara fitrah kolbiah itu sebenarnya kan kalau orang baik, kalau orang punya moral itu kan nggak tega melakukan seperti itu, Mas. Karena minimnya kesadaran kolbiah, hati yang penuh dengan empati simpatik ini, maka tega nggak tega, akhirnya melakukan sebuah kapitalisasi yang luar biasa. Dan yang potensi berikutnya adalah lemahnya moral bisa dilihat dari perspektif kehendak, Mas. Kehendak di sini tidak berada dalam kehendak yang mutmainnah, yang dipatok pada kehendak yang stabil, tapi kehendak yang mengarah pada ammarah bisu, yang didorong oleh dorongan yang kuat untuk melakukan kejelekan tanpa melihat suasana bahwa ini itu untuk tamu-tamu Allah. Enggak, kita perlu memuliakan tamu-tamu Allah, sekaligus harus ada suasana yang taqarruban wa ibtighaan ila mardatillah, ada upaya yang sama untuk mensukseskan para tamu Allah, sekaligus untuk mendapatkan mendapatkan satu titik kesadaran yang betul-betul simetris dengan kehendak Allah. Sebenarnya nafsu kan bisa dipatok di dalam nafsu mutmainnah ini, Mas. Tapi karena minimnya moral, jadi melakukan sesuatu yang sebenarnya dosa besar karena menghambat, mengkapitalisasi, membuat sistem percaloan dalam ruang ibadah, dan itu betul-betul dikutuk oleh Allah dan dikutuk oleh Nabi Muhammad, Mas. Dan dalilnya banyak sekali kalau kita sebut itu, Mas. Yeah. Itu bisa dipahami mereka nggak memahami sebenarnya ada sistem moralitas yang bisa diukur dari kewajiban atau tugas, Mas. Artinya begini, kalau kesadaran fitriyah itu mereka tidak bisa dipotensikan dan tidak bisa membentuk kesadaran untuk berbuat baik, setidaknya kan ada sebuah kewajiban, Mas, sebagai jembatan untuk memaksa kita berbuat baik. Artinya apa? Ketika orang sudah melakukan kewajiban, tugas sebagai orang yang harus bersikap secara alamiah baik bukan karena faktor eksternal, itu kan otomatis akan membentuk hak-hak orang lain. Ketika saya melakukan kewajiban, otomatis hak saya akan terpenuhi, hak orang lain juga akan terpenuhi. Tapi kalau ketika saya mengedepankan hak saya, belum tentu hak orang lain itu bisa terpenuhi. Tapi berbeda ketika saya melakukan kewajiban saya, itu sebenarnya saya sudah otomatis memenuhi hak saya dan memenuhi hak orang lain. Dan inilah prinsip moral yang sebenarnya kalau disadari penuh, itu tidak akan berbuat, dalam istilah saya itu nista, karena mencoba mengkapitalisasikan Ka'bah yang notabene di sana ada tamu-tamu Allah, di sana ada kehadiran Allah dalam diri orang yang mengkapitalisasi Ka'bah ini, atau ada kehadiran Allah dalam hati orang yang hendak haji itu, Mas. Dan kebaikan itu tidak menjadi otonom dirinya sebagai orang yang
tidak bisa diganggu-gugat untuk melakukan sebuah kebaikan, Mas. Semuanya dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, Mas. Makanya jadi rusak betul sistem moral itu. Itu aja sebagai pengantar sementara, Mas. Oke, baik, Kiai. Ini kan ada 3 tokoh besar ini, mantan Menag, Yakut Khalil Kumas, kemudian Abidal Aziz, kemudian juga dari Baktur Fuad ya di situ. Kemudian juga KPK juga mengungkap ada Dirjen PHU juga semua itunya. Nah ini semua kasus ini kemana-mana. Nah Anda sebagai tokoh muda NU katakanlah ya melihat hal ini dan juga saya dengar kemarin itu podcast Anda itu mengatakan ya monggo silakan mundur. Nah tadi relevan dengan statement Mas Taufik bahwa siapapun yang terlibat, yang diduga terlibat di dalam masalah skandal korupsi haji, secepatnya lah mengundurkan diri. Ini untuk menjaga marwah atau menetralisir terhadap NU gitu ya, terutama di tubuh PBNU, sehingga rakyat di arus bawah itu ini ada pertanggungjawaban moral seperti yang Anda katakan tadi. Apakah juga Anda setuju dengan statement itu? Sebenarnya saya mengatakan sebaiknya mundur itu dalam rangka meringankan Mbah Miftah dan juga meringankan Gus Yahya dalam menyelesaikan masalah ini, biar tidak biar bisa total, biar bisa fokus menghadapi masalah ini. Toh nanti bisa kembali kalau ingin kembali, katakan begitu, Mas. Artinya untuk sementara waktu bebas dari sistem struktur dan kewajiban-kewajiban secara struktural, Mas. Juga meringankan perasaan dan pikiran warga Nahdliyin di akar rumput atau warga Nahdliyin dalam konteks struktural di wilayah maupun di tingkat cabang, Mas. Sehingga mereka itu pikirannya bersih, tidak mengaitkan antara orang yang dalam tanda kutip dicatat oleh KPK yang kemungkinan akan dipanggil atau kemungkinan dimintai keterangan, katakan begitu, itu betul-betul tidak ada hubungannya dengan organisasi. Karena kalau masih jadi pengurus, jadi ketua Tanfid PBNU atau Rois Suriah PBNU, kalau sewaktu-waktu dimintai panggilan, itu kan orang tidak bisa membedakan antara keterangan personal dengan sebagai elit PBNU, Mas. Dan itu sekaligus juga membebani pihak KPK, sehingga KPK juga turut klarifikasi kan, Mas, bahwa ini tidak ada hubungannya, tidak bermaksud dalam konteks membawa-bawa organisasi, tapi ini sebagai kewajiban untuk minta keterangan kepada pihak-pihak yang memungkinkan untuk bisa dimintai keterangan. Ini artinya kan pihak KPK sendiri juga tanpa disadari dalam konteks bahasa juga mengklarifikasi, khawatir disalahpahami umat. Dan yang paling saya khawatirkan, Mas, saya khawatir ada basis gerakan masyarakat bawah, grassroots, yang nanti akan disiapkan atas nama organisasi yang justru malah kontraproduktif terhadap fenomena penanganan ini. Kalau di organisasi lain selain NU kan mereka yang terlibat kan tidak menjadi elit pemimpin utama baik di Salafi maupun di Muhammadiyah, Mas. Tapi kalau di NU ini yang kemungkinan akan dimintai keterangan, maaf, itu harus saya pastikan, saya ulang lagi, yang akan dimintai keterangan ini kan kebetulan menjadi pucuk pimpinan, Mas. Dan karena ini menjadi pucuk pimpinan, orang tentu akan lebih cepat untuk mengaitkan itu dengan organisasi. Itu alasan saya mengapa harus mundur dalam konteks apalah gitu, Mas. Terima kasih, Mas. Oke, saya belum mendapatkan informasi bahwa Ketua Tanfid kemudian Rois Am juga akan dipanggil oleh KPK. Terus kemudian juga statement Sekjen mengatakan bahwa secara organisatoris memang tidak terlibat, gitu ya. Artinya ini sebagai katakan ya saya sebagai introspeksi atau otokritik ke dalam bahwa
membenahi sepenuhnya PBNU dari orang-orang yang diduga itu ya terlibat. Mungkin begitu ya maksudnya Kiai Uben ya. Secara organisatoris memang tidak terlibat, Mas. Tetapi secara emosional dalam tanda kutip itu terlibat. Artinya terkait secara emosional. Secara emosional dalam konteks apa saya tidak akan bisa mengungkapkan di sini, Mas. Tapi bisa dipahami secara organisatoris tidak terkait, tetapi secara emosional itu terkait. Dalam tanda kutip, secara emosional dalam tanda kutip, Mas. Dan ini sangat berpengaruh dalam suasana kemerdekaan pihak oknum-oknum di PBNU untuk memberikan keterangan sewaktu-waktu dimintai keterangan oleh pihak KPK. Itu, Mas. Terima kasih, Mas Uto. Baik, saya langsung ke Prof. Hikam. Prof. Hikam, Menristek era Gus Dur dan juga pengamat politik. Prof, bagaimana Prof. Hikam membaca langkah KPK yang mencekal ex-Menag Yakut, kemudian staf khususnya dan bos Travel Maktur? Apakah ini murni penegakan hukum atau ada aroma politik, Prof? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Taufik yang saya hormati dan Mas Yusuf yang terhormat. Untuk menjawab pertanyaannya Mas Yusuf ini tentu tidak sederhana ya, karena itu kasus kuota haji ini tentu kelihatannya sederhana dan berkaitan hanya dengan persoalan pelanggaran legal formal. Ya. Tetapi sebetulnya dia juga mempunyai implikasi-implikasi keterkaitan yang kompleks. Sehingga kalau kita tidak hati-hati di dalam menyikapi kasus ini, kemudian kita akan dengan sangat mudah tergelincir pada pendekatan yang terlalu hitam putih, legalistik, formalistik, politis, dan kemudian juga tidak menggunakan pendekatan etis yang tadi sudah disinggung Pak Yai Ubed, tapi tentu juga ada kaitannya dengan dua persoalan yang ada tadi itu. Nah, oleh karena itu, kalau kita hanya melihat apakah KPK itu menjalankan ini karena ada semacam motif politik atau ini betul-betul persoalan hukum, ya mungkin tergantung pada perspektif kita melihat. Umumnya kan kemudian karena seperti Mas Yusuf tadi menyinggung, ini kok yang diperiksa hanya orang-orang yang punya background Nahdlatul Ulama misalnya. Maka mudah sekali kemudian menganggap bahwa ada something behind pemeriksaannya KPK ini yang mempunyai tendensi terhadap Nahdlatul Ulama sebagai organisasi dan PBNU sebagai lembaga. Nah, namun demikian kecurigaan atau asumsi seperti itu juga tidak keliru. Karena faktanya memang ada itu, fakta seperti itu yang bisa dibaca di mana-mana. Dari statement KPK, dari statement Sekjen PBNU yang kontra terhadap KPK dan lain sebagainya itu yang kemudian malah memperkuat asumsi yang ada di situ. Nah, oleh karenanya Mas, kalau menurut saya kita pisahkan dulu persoalan ini dimensi-dimensinya ya. Jadi kalau kita melihat secara lebih faktual, maka apa yang dilakukan KPK ini merupakan konsekuensi logis dari laporan terkait dengan pelaksanaan kebijakan kuota haji. Nah, kalau kemudian merembet kepada hal-hal yang lain, itu tentu tidak bisa dihindari. Pertama-tama bahwa memang misalnya karena bagaimanapun orang-orang yang ada di dalam frame atau di dalam
optik yang dicurigai KPK itu memang faktanya adalah tokoh-tokoh yang ada di NU. Dan apapun yang terkait dengan NU di Republik Indonesia Raya ini pasti akan mempunyai implikasi politik, ya, karena sangat sederhana, karena besarnya organisasi ini, karena sejarahnya organisasi ini, baik sejarah yang berkaitan dengan perjuangan bangsa maupun sejarah yang juga terkait dengan background kasus-kasus yang kurang enak didengar oleh telinga terhadap apa yang terjadi pada kalangan tokoh-tokoh NU sebelumnya. Gitu. Dan yang ketiga tentu yang paling penting adalah fakta bahwa pribadi-pribadi yang ada di situ itu bukan hanya tokoh-tokoh biasa yang kemudian diangkat menjadi pengurus, tetapi seperti Anda tahu secara kultural dan sosial di NU itu biasanya orang yang ada di elit itu mempunyai urusan dengan nasabnya itu loh, bergantung kemana-mana gitu. Jadi kalau sudah begini itu otomatis itu akan ada yang merasa tersindir atau merasa kena keluarganya, atau sehingga akan muncul berbagai reaksi, dan reaksi ini kalau sudah kemudian terkait dengan kelembagaan, misalnya pondok pesantren tertentu atau silsilah tertentu gitu kan, itu bisa menjadi besar, istilahnya itu menjadi punya dampak yang di atas rata-rata di Republik ini kalau itu terkait dengan NU. Nah, karenanya maka lebih baik kita lebih dulu, dalam istilahnya mungkin Yai Ubed itu lebih baik menggunakan model husnudon dulu, bahwa memang KPK ini melakukan ikhtiarnya itu ya karena ada semacam keharusan kelembagaan yang sampai kepada masuk kepada ranah yang namanya kelembagaan yang ada sosok NU-nya, sehingga kemudian ya NU kemudian akan menjadi salah satu bagian yang terkait, walaupun sengaja atau tidak sengaja kita belum tahu ya. Nah, karena itu maka paling tidak kita melihat apa yang terjadi di dalam kasus ini menjadi 3 hal, Mas. Yang pertama yang sudah jelas masalah legal formal. Ini adalah masalah hukum. Ya, kasus ini mau tidak mau harus didekati juga dengan masalah hukum. Dan yang kedua tentu adalah masalah politik. Besar atau kecilnya itu dinamis. Kalau nanti ternyata kemudian sosok-sosok tadi itu memang mempunyai katakanlah gema yang berat, yang besar